Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik, Abu Nawas. Tetap bisa tenang menemukan solusi jitu, walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Dan kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai, bahkan membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya, tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian, sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini, rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atap rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting itu, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran, uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu, semasa muda, aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." Aku gak percaya. Kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan. Aku ingin tahu," timbal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku nggak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan? Untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru disinilah rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, wik, wik," kata Abu Nawas memberitahu. "Terjun dari atap rumah? Nggak bahaya tak?" tanya sang istri. "Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Wah, keren juga caranya. Ampuh mantranya.
Bodoh kau Abu Nawas, malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari, kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. Wik, 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 ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi dua, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. Ada apa Abu Nawas? Siapa orang ini? Tanya salah satu warga. Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita, jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Ya, walaupun seperti di sinetron India, polisi datangnya pasti belakangan. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, baik itu kecil maupun besar. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sekitarnya. Semoga kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan salah satu murid Abu Nawas yang cerdik tapi agak sedikit badung. Dan yang lebih anehnya lagi, ia nggak mau masuk surga. Dan pada kisah kali ini, kita akan menghadirkan kembali murid fenomenal itu. Jadi langsung saja kita sambut Ali Mustafa. Kisah ini bermula pada suatu ketika di sela waktu senggangnya, Abu Nawas berdiskusi dengan Ali Mustafa. Si Ali bertanya, "Tuan Guru, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Tuan. Kalau memang benar para guru itu orang-orang yang pintar, lantas mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya?" Abu Nawas hanya tersenyum. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia lalu masuk ke ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkannya persis di atas meja. "Wahai anakku, Ali, kamu tahu kan ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini mampu menampung sampai 5 kilo emas. Berapa harga emas seberat itu, Ali?" tanya Abu Nawas. "Emas 5 kilo? Kira-kira sekitar 100 dinar, Guru," jawab Ali Mustafa. "Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan. Seandainya ada orang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo. Apakah kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas kembali. "Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar, Guru." "Ya, saya nggak maulah. Lagian mana ada yang mau, Tuan Guru," jawab Ali Mustafa. "Nah Ali, sekarang kamu sudah mendapatkan pelajaran. Ketahuilah bahwa kalian, para murid, itu seperti emas. Dan kami, para guru, adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini." "Satu lagi pertanyaanku Ali, jika ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari sebongkah berlian itu. Tanpa keringat itu tentu tidak akan ada berlian. Dan dia memintamu membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja saya nggak mau, Tuan Guru," jawab Ali Mustafa dengan ekspresi agak sedikit mengerti arah pembicaraan gurunya itu. Nah,
Memang begitulah Ali. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya, tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Ali Mustafa menangis dan memeluknya. Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian, betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih Tuan Guru, kami tak akan bisa melupakan kalian, kata Ali Mustafa. Biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hakiki di sisi ilahi Robi. Karena hakikatnya akhirat lebih mulia daripada segala pernak-pernik di dunia ini, Ali, balas Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beradab, sudah sewajibnya kita menghargai segala jasa guru-guru kita, yang artinya semua orang yang mengajarkan ilmu apapun kepada kita, baik secara langsung ataupun tidak. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.